Nah, jadi sebelum melanjutkan ke materi hari ini nih Kak, kita rasanya nggak afdol nih kalau nggak memperkenalkan diri. Oke, aku akan memperkenalkan diri dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Aku Sukma, aku Cua, dan aku Agila. Kami dari PMR Wira Unit PAN 2 Tulungagung. Nah teman-teman, ternyata di kesempatan kali ini nih kita nggak sendirian loh. Kita ditemani bersama si Kesa. Jadi di kesempatan kali ini kita akan berpetualang di dunia kerja bersama si Kesa. Tapi sebelum itu kira-kira teman-teman tahu nggak sih kalau hari ini kita akan berpetualang di dunia kerja bagian mana? Ada yang tahu nggak nih kira-kira dari audiens kita akan bahas apa? Kayaknya masih belum tahu nih. Jadi aku spill ya. Kalau hari ini kita akan berpetualang bersama si Kesa di dunia kerja di distrik HIV dan AIDS. Nah, tapi sebelum berpetualang lebih jauh nih, teman-teman sebelumnya ada yang tahu nggak sih HIV dan AIDS itu apa? Bentar deh Kak Alia, kayaknya teman-teman kita ini masih belum semangat nih. Jadi biar teman-teman semua semangat, aku ada sedikit lagu nih. Nadanya pakai di sini senang dan di sana senang. Yuk teman-teman yang udah tahu lagunya bisa ikut nyanyi, dan yang belum tahu bisa bantu kita untuk tepuk tangan ya. 1, 2, 3. HIV AIDS, HIV AIDS, waspada dengan HIV AIDS. Lindungi diri untuk mencegah penularan HIV AIDS. Nah, oke ya teman-teman. Jadi HIV AIDS sendiri itu ada yang pertama, AIDS. AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Artinya adalah gejala-gejala penurunan tubuh yang menyebabkan tubuh itu rentan terhadap penyakit-penyakit lain yang mematikan. Sedangkan HIV sendiri itu adalah Human Immunity Deficiency Virus. Artinya adalah virus sendiri yang menyebabkan AIDS, penyakit AIDS itu terjadi. Oh, gitu Kak Sukma. Terus dengar-dengar HIV AIDS itu punya tahapan ya? Tahapannya apa sih Kak? Betul sekali lagi. Jadi AIDS itu tersendiri memiliki stadium atau tahapan-tahapan. Yang pertama adalah stadium inkubasi. Nah, stadium ini virus itu sudah ada dan masih bersembunyi. Tetapi virus ini sudah dapat menularkannya ke orang lain. Nah, yang kedua adalah stadium awal. Nah, stadium ini setelah 3-6 bulan itu HIV menjadi positif atau bisa disebut dengan seropositif. Nah, ini biasanya gejala yang meliputi. Yang pertama adalah penurunan berat badan, berkeringat, lalu diare, dan adanya infeksi-infeksi lainnya. Nah, yang selanjutnya akan ke Alia. Nah, jadi Kak Sukma, untuk stadium dari HIV sendiri yang ketiga adanya stadium tenang. Jadi pada masa rentan antara 2 sampai 10 tahun dari penderita sendiri mulai menampakkan tanda-tanda nih, yaitu mulai menurunnya sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang terakhir adalah stadium AIDS. Nah, pada stadium ini adalah mulai adanya infeksi opportunitis atau rusaknya seluruh sistem kekebalan tubuh. Biasanya pada penderita di stadium ini mulai menderita nih beberapa penyakit-penyakit nih Kak. Contohnya kayak kanker paru-paru, kemudian kanker kulit, TBC, dan bahkan yang paling parah itu dapat menyebabkan kematian loh. Oh jadi gitu ya Kak Sukma. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas tentang kematian, terus stadium HIV. Sekarang aku punya kasus nih untuk kita pecahkan bareng-bareng. Nanti aku bacain kasusnya, kemudian kalian bisa berdiskusi. Gimana sih cara kita memecahkan kasusnya? Oke, didengarkan baik-baik ya. Jadi, Adi adalah seseorang mahasiswa didiagnosa terkena penyakit AIDS di umur 19 tahun. Dia mengalami pembengkakan, penurunan berat badan, dan sering berkeringat. Ternyata, dia sebelumnya sering melakukan senggama dengan pasangan yang berbeda-beda sejak dari kelas 1 SMA. Bagaimana cara mengatasi masalah yang dialami Andi? Yuk teman-teman bantu kita. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu nih kalau kita punya rumus 3T. 3T itu apa sih Kak? Jadi Kak Alia, 3T itu adalah tinjauan, telaah, dan tindakan. Ya, ini saya ini kayaknya kesulitan buat memecahkan kasus si Andi ini. Mungkin dari teman-teman ini ada yang mau bantu si Andi, 1 orang aja buat bantu si Kesa menyelesaikan kasusnya. Ada dong maju, 1 orang aja nih. Atau mungkin kakak cantik. Oh, kayaknya dia Andi.
dari sopan enak. Wih lah, kenalan dulu coba. Ya. Ini dengan kakak siapa? Dari konteks. Nama saya Diva dari Kontingen Mandua Kota Tulungagung. Jadi Kak Diva di sini tuh ada kasus dan kita harus menyelesaikan dengan rumus 3T. Nah, kira-kira Kak Diva ini tahu nggak nih? Satu-satu aja Kak. Tinjauannya satu, telaannya satu, tindakannya satu. Kasusnya ini. Saat dia mengalami pembukaan penurunan berat badan dan sering berkeringat, ternyata dia sebelumnya sering melakukan senggama dengan pasangan yang berbeda. Dari rasa bagaimana cara memasak masalah dalam ini lalu tinjau Pacaran senggama. ditinjau kita meninjau gejala yang telah Andi alami ini, yaitu berkeringat, lalu penyebab, kita lihat dulu penyebabnya. Nah, ternyata di sini karena dia diagnosa penyakit AIDS, salah satu penyebabnya adalah dia sering melakukan senggama dengan pasangan yang berbeda-beda. Jadi telaahnya adalah dia melakukan senggama. Aisyah. Lalu untuk tindakannya, bagaimana menyelesaikannya ini ya Kak, yaitu menggunakan P3K, prosedur yang baik. Ya benar banget nih Kak Diva, terima kasih atas bantuannya. Wah, makasih ya. Ya terima kasih Kak Diva. Untuk selanjutnya tinjauan selanjutnya adalah gejala-gejala apa aja ya selain berkeringat ini. Yaitu yang pertama adalah penurunan berat badan dan selanjutnya terakhir adalah dan mengalami pembengkakan di area kelenjar getah bening. Yang kedua adalah telah. Kira-kira apa ya penyebab lainnya selain senggama ini? Nah, lainnya seperti adanya melalui jarum suntik, transfusi, dan kehamilan. Nah, untuk yang terakhir, teori adalah tindakan. Tindakan selain menggunakan prosedur pendidikan yang baik dan benar ini apa ya kira-kira? Nah, yang lain yang pertama adalah mengonsumsi obat anti AIDS dan yang terakhir adalah melakukan terapi antiretroviral. Nah, sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya nih, kita punya jargon dulu, mungkin dari teman-teman bisa ikutin ya. Nanti kalau kita bilang HIV AIDS selain jauhi penyakitnya bukan orangnya. Kita coba ya. 1, 2, 3. HIV AIDS jauhi penyakitnya bukan orangnya. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak nih. Sekarang kita akan bahas tentang HIV tidak menular. Kok bisa sih? Bisa dong Kak Alia. Jadi HIV/AIDS itu tidak akan menular apabila melalui yang pertama berjabat tangan, yang kedua menggunakan alat makan dan minum yang sama dengan ODHA, yang ketiga tidur dengan ODHA, yang keempat berenang di kolam yang sama, dan yang terakhir yaitu mandi di kamar mandi bersama. Benar banget Kak Juan. Dan kita juga punya cara-cara untuk mencegah HIV ini nih teman-teman. Kita punya rumus A, B, C. Jadi ada A yaitu abstinence. Artinya untuk berpuasa untuk bersenggama bagi remaja yang belum menikah. Kemudian ada B atau faithful, yaitu setia pada pasangan bagi suami istri yang sudah menikah. Kemudian yang terakhir ada C atau kondom. Artinya menggunakan kondom saat berhubungan senggama bagi suami istri yang salah satu pasangannya terkena HIV/AIDS. Nah, ngomong-ngomong ya, kemarin aku baru ingat kalau aku baru baca dari laman Ayo Sehat Kementerian Kesehatan kalau melindungi dari HIV/AIDS ini ada tambahnya teman-teman. Ada juga D, E, dan juga F. Nah, D sendiri adalah drug no. Jadi kita harus menghindari penggunaan narkoba, terutama penggunaan narkoba melewati jarum suntik untuk menghindari penularan HIV/AIDS melewati jarum suntik atau alat-alat medis yang tidak steril. Nah, untuk yang selanjutnya adalah E, yaitu education.
kita harus memberikan informasi yang baik dan juga benar untuk mencegah dan mewaspadai kepada teman-teman kita tentang bahaya HIV AIDS. Nah, untuk yang terakhir adalah F, yaitu fun. Kita harus mencari dan melakukan hal-hal yang positif dan menyenangkan untuk menghindari penularan HIV dan AIDS. Ya teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Sukma dan juga Kak Adila tentang gimana sih untuk menurunkan pencegahan resiko HIV AIDS. Nah, tapi ngomong-ngomong sekarang itu ada terapi nih, terapi untuk penderita HIV AIDS. Namanya terapi ARV atau antiretroviral. Nah, dari terapi ini bertujuan untuk yang pertama menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak lagi terdeteksi. Kemudian, terapi ini juga bertujuan untuk menurunkan resiko penularan HIV. Kemudian, yang ketiga adalah bertujuan untuk menurunkan infeksi opportunities. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui juga nih, kita sebagai PMRK juga punya peran penting di dalam hal ini, yaitu yang pertama, menjadi peer educator bagi remaja dalam menghindari HIV/AIDS. Yang kedua, yaitu mengajak hidup sehat untuk mencegah terjadinya HIV/AIDS. Dan yang terakhir, memberikan sosialisasi akan bahaya HIV/AIDS itu sendiri. Nah, oke, dari awal sampai akhir kita udah jelasin nih apa itu HIV, tahapannya, gejalanya, dan obat-obatannya. Kira-kira teman-teman ada nggak nih 1-2 pertanyaan yang ingin diajukan? Ayo, tanya dong. Yakin nggak ada yang tanya? Kalau gitu, gimana kalau kita yang ngetes ini semuanya? Oke, Tapi kira-kira pertanyaannya apa sih Kak? Kalau kita mau ngetes? Aku punya pertanyaan nih. Nanti teman-teman yang tahu bisa maju dan ikut kita bantu jawab ya. Pertanyaannya adalah apa aja sih tahapan dari HIV/AIDS? Maju. Ayo. Kira-kira yang mau maju boleh maju. Oke, kita udah bareng sama kakak siapa di sini dari kontingen mana? Oke, halo semua. Bisa Halo semua, aku Angelina dari Perkiranya di Lagu. Jadi jawabannya ada stadium inkubasi, stadium awal, stadium tenang, dan stadium air. Wah, bener banget nih Kak Angel. Beri tepuk tangan dong buat Kak Angel. Ikut, aku punya hadiah nih buat Kak Angel. Terima kasih Kak Angel. Nah, dari penjelasan kita dari awal sampai akhir ini kita bisa mendapatkan kesimpulan menarik nih. Jadi kita harus sangat-sangat penting kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan untuk melindungi dan mencegah diri dari penyakit HIV/AIDS. Karena itu sangat berpengaruh bagi kita untuk masa sekarang maupun masa depan. Oke, dari jawaban review tanya jawab tadi, terus juga kita udah bisa ngambil kesimpulan kayak kita udah berada di ujung materi. Aduh, sedih banget deh harus berpisah sama kalian. Tapi sebelum aku tutup, aku mau ngetes lagi nih. Apakah teman-teman masih ingat dengan jadwal kita? Masih Masih. Kita langsung aja. Yuk, kita coba aja. 1, 2. HIV/AIDS. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke, bagus. Nah, mungkin cukup sekian nih teman-teman presentasi dari kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bawakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya.